Jika orang ini mampu, itu sangat kuat, maka kemungkinan besar dia akan menculik Surya Sucipto dengan diam-diam di bawah kelopak mata lebih dari 20 tuan di keluarga Sucipto. Chen Sucipto saat ini telah benar-benar kehilangan posisinya. Justru karena inilah pemikirannya mulai menyimpang, dan bahkan sedikit melompat. Dalam kegelapan, dia merasa bahwa master di balik kejadian ini mungkin adalah master super yang menyelamatkan Jevi dan Ayu Sucipto di Jepang. Tapi pengurus rumah tangga itu merasa agak aneh. Dia berkata dengan halus, master yang ditemui oleh Ayu di Jepang belum terkonfirmasi identitasnya sampai sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah dia orang Indonesia yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Apalagi Kyoto dan Jakarta dipisahkan oleh ribuan kilometer. Dalam kerumunan yang sangat banyak, bagaimana bisa dua orang itu saling tumpang tindih secara kebetulan? Meskipun kemungkinan ini ada, kemungkinannya sangat rendah. Chen Sucipto menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, dasar dari penilaianku bukanlah kemungkinan, tapi perasaan. Bagaimanapun, Chen Sucipto menganalisa, di Jakarta, seseorang yang misterius, memberiku perasaan kekuatan dan kekuatan. Aku hanya mengalami perasaan ini sebelumnya. Dan terakhir kali aku merasa seperti ini adalah setelah mendengar tentang perbuatan Master Super di Jepang. Orang itu dapat dengan mudah membunuh sejumlah ninja top Jepang dalam pertarungan jarak dekat tanpa terluka. Aku belum pernah mendengar tentang guru seperti itu selama bertahun-tahun. Meskipun aku telah mendengar banyak duel antara Master Indonesia dan Jepang, dan kebanyakan dimenangkan oleh Master Indonesia, tapi jujur saja, aku belum pernah mendengar pertarungan sehebat itu. Apalagi dengan kemenangan tanpa cedera. Bahkan jika Bruce Lee bersaing dengan seorang Master Barat, tidak mungkin untuk menjamin bahwa dia akan menang tanpa cedera. Begitu lawan bisa tidak terluka, itu membuktikan bahwa kekuatannya secara geometris di depan lawan. Dengan kata lain, orang misterius ini bisa selamat dengan satu musuh dan 7 orang. Maka, tidak menjadi masalah untuk takut pada satu musuh. Biarpun jumlah lawannya berlipat ganda, mungkin dia masih bisa membayar harga tertentu untuk menang. Satu orang membunuh 14 ninja papan atas. Menurutmu berapa banyak orang di dunia ini? Kepala pelayan itu tiba-tiba berpikir. Setelah sekian lama, dia mengangguk dengan serius dan berkata, "Tuan, kamu benar. Dia bisa membunuh 7 ninja Jepang tanpa terluka, jadi batas atasnya jauh dari 7. Jika kamu menghitung dengan cara ini, kekuatan manusia seperti benar-benar tidak pernah terdengar di seluruh negeri. Dari sini saja kita bisa melihat dengan kasat mata dia bukan orang sembarangan." Chen Sucipto melanjutkan, dan kali ini, pria di belakang layar masalah di Jakarta tidak hanya bisa dengan mudah menangkap Sindong yang merupakan master keluarga Sucipto. Bahkan 3 rekannya juga dikalahkan, dan juga dia secara diam-diam membawa Surya Sucipto di bawah pengawasan lebih dari 20 master dalam keluarga Sucipto. Kekuatan ini, itu juga belum pernah terdengar. Jadi, Jakarta, pria di belakang layar, merasa seperti master misterius Jepang itu. 2 orang misterius yang identitasnya tidak kuketahui bisa memberiku perasaan yang sama, yang membuatku harus menghubungkan keduanya. Berbicara tentang ini, Chen Sucipto berkata dengan tegas, selain itu, hubungan antara 2 orang misterius ini tidak hanya terasa sama, tetapi yang terpenting adalah ada petunjuk yang benar-benar tumpang tindih. Kepala pelayan itu buru-buru bertanya, "Tuan, apa petunjuknya?" Chen Sucipto melontarkan 3 kata dengan dingin, "Kenali ikannya." Kepala pelayan itu tampak ketakutan dan berseru, "Maksudnya, Tuan misterius menyelamatkan Ayu Sucipto terakhir kali di Jepang, kali ini di Jakarta, atau apakah dia menyelamatkan wanita tertua?" "Iya." Chen Sucipto mengangguk dan berseru, "Aku merasa seperti itu sekarang. Aku selalu merasa bahwa Ayu tidak mati. Jika dia benar-benar hidup,
maka orang yang menyelamatkannya pasti sudah orang yang menyelamatkannya di Jepang. Orangnya yang misterius sekali. Kepala pelayan bertanya dengan sedikit bingung, "Tuan, jika pria di balik masalah di Jakarta kali ini benar-benar pria misterius di Jepang, maka aku dapat memahami bahwa dia menyelamatkan Nona Ayu Sucipto. Lalu, apa niatnya untuk menculik putra kedua?" Chen Sucipto berkata, "Kemungkinan besar dia ingin membalas dendam pada Ayu Sucipto dan ibunya." Bagaimanapun, Surya Sucipto pergi ke Jakarta untuk menangani insiden ini atas nama keluarga Sucipto. Ini tentu hal termudah untuk mengoperasi dia. Kepala pelayan itu ragu-ragu, mengapa orang misterius itu begitu baik kepada Nona? Tidak hanya dia menyelamatkannya 2 kali, tapi juga membantunya. Chen Sucipto berkata dengan sedih, "Aku tidak bisa memberitahumu ini. Jika spekulasiku benar, maka kali ini dia benar-benar mengambil langkah yang tidak benar." Saat dia berkata, Chen Sucipto menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tahu bahwa Master Misterius ini penuh kasih sayang dan cinta kepada Ayu. Aku tidak akan menyerang Lina Hadid. Bagaimanapun, dia adalah ibu Ayu. Dia terbunuh, dan Ayu masih hidup. Dia tidak akan memaafkanku dalam hidup ini." Dalam sekejap, ekspresi Chen Sucipto menjadi sangat kesal, dan dia berkata kesakitan, "Jika spekulasiku benar, maka orang misterius ini awalnya memiliki kesempatan untuk tersedia bagi keluarga Sucipto milikku. Bagaimana itu bisa tumbuh seperti sekarang ini?" Kepala pelayan buru-buru bertanya, "Tuan, jika memang demikian, apakah masih ada ruang untuk pemulihan?" "Pemulihan?" Chen mengerutkan wajah lamanya menjadi bola, dan berkata dengan marah, "Bagaimana aku bisa memulihkannya sekarang? Aku mengusir ayahnya dan membunuh ibunya. Yang lebih tidak masuk akal adalah Surya dan si brengsek Sindong, mereka juga menekuk panci hitam Ayu di kepalaku. Bagaimana Ayu bisa memaafkanku? Dia tidak menginginkan hidupku. Aku membakar dupa." Kepala pelayan itu berpikir sejenak, dan buru-buru berkata, "Tuan, aku punya ide. Aku tidak tahu apakah itu layak." Chen Sucipto buru-buru berkata, "Katakan." Pengurus rumah itu berbisik, "Menurutku, lebih baik anak sulung kembali sekarang. Di satu sisi, kamu harus meminta maaf kepadanya dan menjelaskan bahwa kamu memulai dengan Lina Hadid untuk melindungi reputasi keluarga. Adapun wanita tertua, ini hanyalah seseorang yang ingin menyalahkan. Ini dia. Sebaliknya, jika kamu memintanya untuk kembali dan terus duduk di tempat dia sebelumnya, itu sama saja dengan mundur selangkah dan menunjukkan kebaikannya." Ekspresi Chen Sucipto segera menjadi sangat aneh. Kepala pelayan melanjutkan saat ini, "Tuan, jika spekulasimu benar, jika Ayu Sucipto masih hidup, maka ibunya pasti masih hidup juga. Kamu pernah mengusir putra tertua ke Australia, dan hari ini kamu mengusir keluarga putra sulung. Ini hampir sama dengan menyinggung keempat anggota cabang keluarga itu." Saat dia berkata, dia teringat sesuatu, dan buru-buru menambahkan, "Oh, ya, dan Raya. Jika Raya masih hilang, jika orang misterius ini benar-benar ada di Jakarta, maka kurasa Raya mungkin akan kembali hidup-hidup, bahkan mungkin di sisinya. Jadi tampaknya, Tuan, yang membuatmu tersinggung adalah keluarga mereka yang terdiri dari 5 orang ini. Jadi, yang terpenting bagi Anda saat ini adalah cepat merusak satu persatu dan mencoba menyelamatkan diri. Selama ada seseorang dalam keluarga beranggotakan 4 orang dan seseorang berbicara untukmu, Anda akan memiliki kesempatan untuk memecahkan permainan alih-alih berada di jalan buntu." Chen Sucipto terdiam untuk waktu yang lama. Dia mengerti apa arti pengurus ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.